Halo Kak Daniel, apa kabar? Kabar sehat. Kabar sehat, kabar sehat. Iya. Nah, Clara, kita cek-cek. Sorry, suaranya kayaknya Jelas. agak putus-putus. Cek, halo. Halo. Oke, udah jelas suaranya. Oke, thank you udah join bareng saya untuk si talk pada malam hari ini. Temanya menarik ya, kita bahas retail yang tidak biasa ya. Ada Hatton Bali Tbk dengan kode emiten wine. Kita mau bahas proyeksi di 2024 seperti apa dan strateginya di 2023 ini sudah sampai mana gitu ya. Dan industrinya sebenarnya seperti apa. Nah, boleh nggak nih dari Clara ceritain industri daripada Hatton Bali ini ya di 2023 itu sebenarnya seperti apa sih dan yang sejenis gitu? Silakan. Jadi kalau kita lihat industri wine atau industri alkohol di Indonesia ini kan lumayan unik ya positionnya. Karena pemainnya kalau misalnya di 2023 ini industri wine atau alkohol ini positif karena dari sebelumnya sekitar 3 tahun lalu berdampak dari pandemi tahun ini kan ppkm udah nggak ada lagi, kemudian juga pemerintah sudah mulai buka penerbangan dan akses pariwisata lagi, kemudian dari ekonomi juga kita lihat kalau purchasing power dari segmen atau target yang dimainkan consumer yang middle to high income kan. Dan kita lihat juga kalau dari angka ekonomi kan purchasing power dari segmen ini juga udah mulai recovery. Jadi kita lihat kalau misalnya demand untuk industri dari wine atau alkohol ini cukup positif ke depannya. Oke, jadi walaupun di tengah kondisi yang kayak gini ya, agak unik gitu ya industrinya, tapi tetap ya, apa namanya, ada ruang yang bisa dimanfaatkan oleh wine ini untuk tetap bertumbuh ya industrinya di Indonesia, kurang lebih kayak gitu ya. Nah, ini menarik nih untuk membahas. Nah, kalau dari sudut pandang research analis sendiri, ini seperti apa nih proyeksinya di 2024? Ada nggak sih tantangan-tantangan mungkin yang terjadi bisa berlanjut begitu di 2024? Kalau misalnya kita lihat mungkin tantangannya lebih ke daya beli dari masyarakat ya, karena kan uh, mungkin kita lihat kan ini juga bukan salah satu produk yang diutamakan gitu kan. Jadi mungkin dengan misalnya sekarang harga bahan pangan yang naik, kemudian juga BBM yang naik, mungkin uh, masyarakat ini lebih memprioritaskan barang-barang yang primer gitu. Mm-mm. Maksudnya barang primer dalam Kan arti apakah ya halo? kan kalau misalnya uh, wah ini kan bukan sesuatu yang Mm-mm. diutamakan gitu kan mungkin sama Mm-mm. masyarakat. Jadi uh, basket list dari consumernya itu mungkin ada di bawah gitu. Hmm. Tapi Oke, oke, kalau oke, oke, kita paham, paham. kalau kita lihat sih demand dari wine ini positif ya dari kinerja mereka di tahun 2023 karena Mm-mm. sejak uh, pandemi kan volume penjualan juga turun, kemudian di tahun 2023 mulai dibuka lagi PPKM, kemudian juga pariwisata di Bali, uh, dan kedepannya juga pemerintah kan fokus untuk mengembangkan terus pariwisata kan, terutama di Bali. Jadi dengan wine yang berfokus untuk penjualan di Bali, yang dimana kalau nggak salah mereka 80% itu penjualannya di Bali, ini juga jadi kunci positif buat wine gitu ke depannya karena kita lihat
demand-nya masih bertumbuh gitu. Oke, 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 oke. Jadi masih ada apa namanya ya, balik lagi ke yang tadi, masih bertumbuh gitu ya, ada pasar sendiri, apalagi kan kita tahu memang ada lokasi-lokasi yang memang tidak gitu bersinggungan ya dengan regulasi pemerintah begitu ya, tentunya untuk bertumbuh, dan ini sebenarnya bisa dimanfaatkan oleh wine sendiri. Belum lagi kalau nanti kita membicarakan tentang kapasitas gitu ya, supply dan demand dan lain sebagainya. Nah, ini menarik banget untuk kita bahas. Untuk itu langsung aja ya kita invite ada Pak Rai ya, sangat akrab kita panggil dengan Pak Rai, CEO dari Hatton Bali Tbk atau kode emitennya Wine. Ini langsung saya invite. Baik, oke, sudah saya invite. Terakhir kali kayaknya berapa bulan lalu ya? 4 bulan lalu kayaknya ini saya ngobrol-ngobrol sama Pak Rai juga nih berkaitan dengan wine. Menarik nih kalau kita bahas industrinya seperti apa. Baik, oke. Iya, ini udah terhubung ya. Sepertinya. Cek. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Selamat Daniel. Halo, malam. Pak Rai, kabar sehat? Ya, sehat-sehat. Udah Mantap, berapa bulan mantap. ketemu ya? Iya, Lumayan udah lama. berapa bulan. Benar, benar, benar. Terakhir kali ketemu waktu di acara ini ya, RAM ya, Pak ya. Iya, iya. Terakhir di sana. Iya, sempat ngobrol-ngobrol sedikit tentang industrinya ke depannya seperti apa, dan ini akhirnya ada kesempatan Pak buat benar-benar ngobrol tentang industri wine begitu ya Iya, di Indonesia 2023-2024 akan seperti apa. Nah, iya. Pak Rai, saya izin bertanya dulu ya Pak, ini pertanyaan pembuka sebelum nanti saya berikan kesempatan ke Clara Pak. Pertanyaan sulitnya nanti dari Clara semua. Saya pertanyaan mudah, saya mudah-mudah saja Pak. Iya, iya. Oke, jadi untuk Hatton Wine sendiri Pak, ini kan kinerja di 2023 ini sepertinya semakin hari semakin membaik gitu ya Pak dibandingkan dengan tahun pandemi gitu. Nah, ini boleh diceritain nggak Pak perbedaannya dulu ya, 2023 kinerjanya gimana, dan waktu 2022 yang masih dianggap tahun pandemi itu seperti apa Pak sebenarnya? Ya. Tunggu sebentar. Yang itu nggak kelihatan ya? Baik. Oh ya. Oh, ada kendala teknis ya Pak Rai ya? Oke. Iya, nggak apa-apa. Saya Baik. langsung aja. Jadi Iya, silakan Pak. untuk tahun 2022 itu pemerintah kan mulai buka airport ya, seperti tadi disampaikan oleh Clara ya. Itu memang kita tidak menyangka ya, tahun 2022 begitu airport dibuka, ternyata turisnya itu datang ke Bali tiba-tiba ramai sekali gitu loh. Nah, terutama dari Australia. Nah, dan Australia itu salah satu memang market kita, sehingga di tahun 2022 di semester kedua itu penjualan kita meningkat cukup tajam. Nah, dari hal tersebut kita juga kita sebenarnya tahun 2022 itu sama 2023 lah masih sedikit itu kurang siap sebenarnya, karena wine ini kita perlu proses ya untuk memproduksi, itu ada yang perlu 6 bulan, ada yang perlu setahun gitu. Jadi kita sebenarnya 2022 itu semacam peralihan, itu kita meningkat cukup signifikan, di mana 2021 kita masih negatif ya, 2022 kita langsung positif. Waktu itu kita langsung positif, kemudian berlanjut di 2023 gitu. Nah, 2023 sampai Q3 ini, jadi penjualan kita juga meningkat ya, sekitar dibandingkan Q3 2022 itu sekitar 50%, tapi secara profitability kita udah naiknya sekitar 100%, 103% gitu di 2023 dibandingkan 2022. Nah, jadi seperti tadi disampaikan, memang kita paling banyak jualan di Bali ya, dan juga turis juga balik ke Bali. Nah, itu menjadikan memang market kita ya, sehingga penjualan kita cukup positif ya di tahun 2023 ini gitu.
baik, baik, baik. Oke, berarti ini sejalan ya tadi dengan jawaban dari Clara juga, dan pariwisata juga sudah Ya, dibuka, Bali sudah ya, mulai ramai. ya. Jadi orang-orang yang membeli pun ini makin banyak, artinya demand-nya makin gede gitu ya, Pak ya? Ya, makin gede Oh, ya, benar. oke, Nah, oke, cuman oke, tahun oke. 2022 semester kedua dan 2023 ini eh, semester awal, nah kita seperti masa peralihan gitu loh. Mm-mm, Artinya ada mm-mm. beberapa produk yang kita sold out gitu. Karena kita Hmm, nggak siap di tahun 2022 tersebut. Nah, karena kan kita ada uh-uh, 3 brand ya, ada Hutton, ada Twyland, ada Dragonfly. mm-mm. Nah, Dragonfly sama Twyland itu kan bahan bakunya dari Australia. Nah, dari Iya, Australia itu panennya sekitar bulan Maret April. Nah, kita waktu itu mm-mm. tidak persiapan untuk beli bahan baku pada saat tahun 2022 tersebut karena baru buka airportnya di bulan April lah. Jadi kita terlambat beli bahan bakunya itu yang menyebabkan ada apa namanya semacam peralihan gitu ya. Kita berapa produk nggak sold out ya. Kemudian tapi di 2023 semester kedua ini kita sudah mulai bisa memenuhi semua produk kita gitu. Ya. Hmm, Nah, nanti di oke, 2024 oke. ya kita udah stabil karena kita beli banyak sekali beli bahan baku di 2023. Ya. Hmm, oke, oke, oke. Jadi ada stockpile bahan baku juga gitu ya, dengan cost yang lebih rendah berarti ya, Pak ya, untuk bahan bakunya, karena kan di stockpile dari tahun-tahun sebelumnya gitu ya. Enggak juga. Jadi Oh, memang di oh, Australia untuk bahan baku kita kan baru beli di 2023. Jadi mm-mm, 2022 kita ada beli sedikit karena untuk mm-mm, mencukupi apa namanya rencana kerja. oke, oke. Kita nggak nyangka akan ada peningkatan sangat signifikan. Kemudian di tahun 2023 ini kita beli banyak karena kita mengharapkan kalau kita beli 2023 kita akan pakai sampai tahun 2024 gitu. Karena untuk buat Oke. red wine misalnya itu kan perlu setahun lah untuk Mm-mm, proses ya. mm-mm. Panennya di bulan April ya baru bisa datang mungkin di Indonesia bulan Juni 2023 baru kita bisa jual di Juni 2024 gitu. Oke, baik, baik, baik. Panjang ya prosesnya. Panjang Ya, ini makanya uh, kalau dilihat sekarang jumlah persediaan kita meningkat ya karena kita antisipasi sampai 2024. baik, luar biasa, Pak. Ini semoga benar-benar jadi berkah juga nih untuk wine ya ke depannya. Ya. Nah, eh, Pak Rai, saya beralih dulu ke Clara. Apabila ada follow-up question, Clara, silakan langsung Ya ke Pak Pak, Rai. kan Ya. tadi kita bicara soal demand, kalau misalnya dari sisi supply yang produksi dalam negeri ini, sekarang kapasitas dari wine ini berapa ya Pak? Kemudian untuk kedepannya apa ada rencana untuk penambahan kapasitas lagi? Ya. Jadi secara izin ya kapasitas kita 2,1 juta liter ya, tapi kita bisa pakai sampai 2,8 juta. Tapi secara apa namanya pabrikan, secara alat produksi kita bisa sampai ya maksimum 2 juta ya, 2 juta liter gitu. Kemudian, nah itu memang kendalanya yaitu kita tahun ini sudah mulai juga menambah beberapa apa namanya sarana produksi ya seperti tangki kita tambahkan. Kemudian berlanjut di awal tahun depan juga kita mulai nambah tangki juga, yaitu bisa menambah sampai ke 2,5 juta liter ya, gitunya kapasitas produksi kita. Jadi ada beberapa Hmm, penambahan semacam alat-alat, mesin, kemudian juga ada penambahan bangunan gudang gitu. Kalau untuk penambahan kapasitasnya itu butuh biaya berapa Pak? Terus jadi total untuk kapasitas wine di tahun 2024 kira-kira berapa juta liter? Iya, jadi secara nominal kita budgetkan untuk tahun depan ya ada capex kita sekitar 20 M. Kemudian akan menjadi sekitar 2,5 juta liter kapasitas produksi kita. hmm, oke, 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 oke. Baik. Untuk peningkatan kapasitas ini berarti sifatnya itu berbanding lurus gitu ya, Pak Raya, dengan demand selama ini ya. Jadi kapasitas dinaikkan ketika demand dulu naik, atau
kapasitasnya dinaikin dulu, baru nanti demand-nya ikut naik gitu Pak. Nah, kita kan ngelihat pasar ya, kita proyeksi pasarnya itu apa kira-kira. Nah, kemudian baru kita akan fasilitas ya, pabrik kita tingkatkan untuk mendapat dia sesuai kapasitas produksinya seperti berapa rencana produksi kita. Nah, kemudian juga ditambah seperti di Bali misalnya, nah kebun misalnya kita harus nambah kebun berapa ya luasannya. Kemudian pembelian bahan baku karena di Australia kan panennya sekali setahun. Nah, itu kita juga belinya itu berapa gitu untuk 2 tahun ke depan gitu.